Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Minggu tanggal 5 November 2023. Adapun sumber inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul dari permenungan ini adalah kerendahan hati. Apa artinya merendahkan hati? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, secara singkat artinya sikap seseorang tidak sombong dan tidak angkuh atas kelebihan yang dimiliki. Sikap hidup yang rendah hati identik dengan sikap hidup merendahkan diri, di mana seseorang menyadari bahwa hidup yang dihadapi saat ini bukan lagi kita sendiri yang berkuasa, melainkan Kristus yang hidup, yang memerintah dalam diri kita. Ini bisa kita baca dalam Galatia bab 2 ayat 20. Jadi orang yang hidupnya merendahkan diri ialah orang yang sadar sepenuhnya bahwa kehidupannya diatur oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam Injil kita dengar bahwa Yesus mengancam cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menasihati agar jangan meniru
kelakuan, perbuatan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena hidup orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat hanya mau mencari nama. Mereka suka terpandang. Mereka mengajarkan yang baik, tetapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan perbuatan. Mereka bermuka dua. Di depan baik, tetapi di belakang jahat. Yesus menasihati murid agar mereka mau melakukan apa yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ajarkan supaya dilakukan. Karena yang mereka ajarkan baik, hanya orang-orang Farisi tidak melakukannya. Para murid diajarkan untuk hidup rendah hati. Karena dalam Injil dikatakannya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yesus menanamkan sifat ini atau kelakuan ini kepada muridnya, supaya mereka sungguh-sungguh bagaimana melakukan yang terbaik, melakukan kasih kepada sesama, bukan seperti orang-orang Farisi. Saudara-saudara yang terkasih, sikap sombong bisa mengintai kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sadar atau tidak sadar, mungkin bisa kita merasa sombong, merasa bangga atas apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, sehingga kita tidak sadar bahwa yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Tuhan. Dengan permenungan ini, mari kita mengikis gunung kesombongan kita dengan hidup rendah hati dan mau merendahkan diri. Karena dengan demikian kita akan memperoleh kasih dari Tuhan. Ini bisa kita baca dalam firman Tuhan dalam surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 5b. Katanya, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Hidup dengan rendah hati juga memperoleh ganjaran dari Tuhan, yaitu merupakan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hal ini bisa kita lihat dalam Amsal 22 ayat 4. Katanya, ganjaran dari hati orang yang merendahkan diri dan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi dengan kita merendahkan diri atau rendah hati, kita akan mendapatkan lebih dari Tuhan. Kita akan mendapatkan otomatis suatu penghormatan. Kita akan mendapatkan kekayaan. Semoga dengan permenungan yang singkat ini, kita bisa menjadi orang yang rendah hati dan orang yang selalu merendahkan diri, agar kita mendapat kasih dari Tuhan. Amin. Keluarga, tanda cinta, tanda rahmat,
di dunia, keluarga, gereja kecil, hadirkan cinta Tuhan.